Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian lembaga sosial. Setelah pertemuan kemarin, kita belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Silahkan kalian siapkan buku catatan IPS kalian beserta alat tulisnya. Dan untuk memudahkan kalian merangkum atau mencatat poin-poin penting pada video pembelajaran kali ini, silahkan kalian klik tahan atau pause. Dan di akhir video pembelajaran kali ini akan ada tugas latihan 1. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Nah, apabila kau perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal, dari pagi sampai sore hari, mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut. Tahukah kamu apa tujuannya? Tentu jawabannya tergantung dari masing-masing orang. Tetapi pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional atau yang masuk akal. Sehingga dapat mencapai kesejahteraannya atau terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Kebutuhan tersebut senantiasa ada setiap hari. Misalnya, kebutuhan manusia keturunan, sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan, sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan, sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan. Dan sebagainya. Nah, pengertian lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang bersumber pada kebutuhan khusus di masyarakat. Nah, yang kita bahas kali ini sistem tata kelakuan menyangkut nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, kita bahas dulu nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, tinggi atau rendah. Nah, penilaian ini tergantung individu diri sendiri dan kelompok ya atau orang lain atau kelompok masyarakat. Nah, contohnya mencuri merupakan tindakan yang salah atau melanggar hukum. Nah, disinilah nilai itu setiap manusia itu berbeda-beda ya. Makanya kalian harus memiliki nilai yang benar, tidak salah ya atau tidak buruk. Contoh, kalian melihat teman kalian mengambil mangga, apa yang akan kalian lakukan? Melarang, membiarkan, atau menegur. Nah, setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Jangan sampai kalian melihat teman kalian mengambil mangga, tetapi kalian ikut mengambil mangga. Nah, ini nilainya sangat buruk sekali. Atau membiarkannya, ini juga termasuk buruk. Yang benar adalah kalian melarangnya atau menegurnya. Nah, ini nilai. Setiap manusia itu memiliki nilai di dalam dirinya masing-masing. Kemudian kita bahas norma. Norma adalah aturan yang tidak tertulis. Ini tidak tertulis ya, yang ada di benak manusia, artinya ada di pikiran manusia secara turun-temurun. Nah, maksudnya di sini diajarkan dari kakek kamu kepada orang tua kamu, kemudian kepada kamu. Nah, ini turun-temurun. Nah, norma itu tidak tertulis ya, ada di pikiran manusia. Macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama. Adalah norma yang berasal dari ajaran agama. Contoh, setiap agama melarang perbuatan mengambil hak atau milik orang lain. Nah, ini norma. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan ya. Yang kedua norma adat. Nah, adalah norma yang berasal dari ajaran adat atau lingkungan. Contoh, izin melapor RT setempat bagi bertamu lebih dari 1 kali 24 jam.
Bisa kalian lihat di nomor rumah. Nah, itu biasanya ada ya aturan ini. Nah, ini dikatakan sebagai norma adat. Jadi kalian kalau mau bertamu juga harus tahu adat. Misalnya kalau tengah malam, nah itu berarti tidak sopan atau melanggar adat. Yang ketiga, norma hukum adalah norma yang berasal dari hukum di suatu negara. Contoh, pencurian dapat dipidanakan. Nah, di sini kalian di sini udah tahu apabila mencuri dapat dipidana atau dapat dipenjara. Nah, ini norma. Yang keempat, norma kesopanan adalah norma yang berasal dari ajaran sopan santun dalam keluarga atau masyarakat. Contoh, cara makan. Nah, cara makan ini misalnya mengatur cara makan jangan sambil berbicara atau kaki di atas. Nah, menggunakan piring, sendok, garpu yang semuanya itu harus benar. Cara berbicara pada orang yang lebih tua. Nah, misalnya dengan cara yang lemah lembut. Nah, itu tidak membentak-bentak. Kemudian tata krama. Nah, ini tata krama itu etika ya. Kalian misalnya etika bertamu, menyapa. Nah, di sini ada tata krama. Yang kelima, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari ajaran moral dalam keluarga atau masyarakat. Nah, pentingnya ajaran moral ya di sini ya. Contoh, larangan anak perempuan keluar malam. Nah, ini di masyarakat ada larangan keluar malam untuk anak perempuan ya. Nah, di sini. Atau yang menyangkut kesusilaan. Sekarang banyak sekali anak nih misalnya mendownload film-film yang terlarang. Nah, ini juga melanggar norma kesusilaan. Jadi amat sangat dilarang gunakan internet dengan baik dan benar. Nah, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan, tadi sudah kita bahas. Sekarang yang bersumber pada kebutuhan khusus di masyarakat. Nah, apa sih kebutuhan khusus di masyarakat itu? Nah, yang pertama, pasangan, kita butuh kebutuhannya itu pasangan, keturunan, kasih sayang, perlindungan, maka dibentuklah keluarga. Nah, nanti apabila kalian sudah dewasa, maka kalian memerlukan namanya keluarga. Kemudian manusia itu membutuhkan agama, maka dibentuklah lembaga agama. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan hidup, pekerjaan, kebijakan ekonomi, maka dibentuklah lembaga ekonomi. Yang keempat, manusia membutuhkan pendidikan, maka dibentuklah lembaga pendidikan. Nah, kalian misalnya ini sekolah, kalian berada di lembaga pendidikan. Yang kelima, kepemimpinan, organisasi politik, pemerintahan, maka dibentuklah lembaga politik. Nah, ini lembaga politik itu dari pemerintah ya. Dan sampai apa? Sampai tingkat yang terkecil dari itu RT. Nah, itu lembaga politik. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama norma itu harus diterima. Kemudian norma itu harus menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang terakhir, norma tersebut mempunyai sanksi atau hukuman yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, ini yang melanggar akan ada hukumannya ya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma. Nah, 4 tingkatan norma. Yang pertama A, cara usage. Usage ini paling rendah ya, cara. Nah, penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh, cara seseorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan. Contoh, kamu jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu celaan ya. Contoh lain, cara berpakaian. Coba kamu berpakaian yang sopan, jangan yang terbuka. Nah, itu cara berpakaian, celaan. Apabila seseorang berpakaian kurang pantas, hanya ditegur saja. Nah, cara ini hanya teguran sanksinya. Nah, di sini ada contoh gambar seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Oke, ingat kalian sekarang sudah SMP, kemudian sekolah SMA atau melanjutkan kuliah, jangan sampai kalian setelah pendidikannya semakin tinggi membuang sampah sembarangan ya, karena banyak sekali orang yang sudah dewasa atau sudah tua membuang sampah sembarangan. Jadi, sekolahnya atau pendidikannya sia-sia saja. Kemudian meningkat lagi B, kebiasaan Volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh kebiasaan ya, hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Nah, di sini ada satu kebiasaan ya.
Seseorang anak mencium tangan orang tuanya ketika hendak pergi sekolah. Coba kalian biasakan ini di rumah kalian ya. Kemudian meningkat lagi C, tata kelakuan mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma mengatur kelakuan bertindak. Nah, terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Contoh, peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Nah, sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Contoh misalnya kalian telat atau terlambat sekolah, masuk sekolah, sudah bel masuk, maka biasanya kalian akan diminta untuk membersihkan kelas. Nah, itu contoh sanksinya ya. Nah, di sini ada contoh pelajar memakai seragam rapi. Nah, ini contoh seragam yang rapi dan benar di sebuah sekolah ya. Kemudian meningkat lagi, yang tertinggi ada adat istiadat, custom. Nah, tata kelakuan semakin kuat. Yang mengikat para anggotanya, bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan adat masing-masing. Nah, norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Nah, agar tidak terjadi penyimpangan sosial di dalam masyarakatnya ya. Nah, contoh di sini ada adat, upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nah, perkawinan itu akan membentuk suatu lembaga yang dinamakan keluarga. Oke, agar lebih jelas, perhatikan tabel perbedaan antara norma-norma di bawah ini. Boleh kalian catat ya. Dari yang terrendah cara, meningkat menjadi kebiasaan, meningkat lagi menjadi tata kelakuan, meningkat lagi menjadi adat istiadat. Silahkan dicatat juga pengertiannya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu, diri sendiri ya, individu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda baik fisik maupun sifatnya. Yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya tadi sudah dijelaskan ya. Ada kita butuh kasih sayang, pendidikan, agama, politik. Nah, itu kebutuhan khusus masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah lembaga sosial. Nah, maka pertemuan depan kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk atau macam-macam lembaga sosial. Nah, di sini ada latihan 1 bab 2. Setelah video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian lembaga sosial. Jelaskan. Lembaga sosial adalah, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan nilai dan norma? Nilai adalah berikan contohnya, dan kemudian norma adalah berikan contohnya. Oke, tadi sudah kita bahas ya di video ini. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Silahkan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian. Nah, ini catatannya tidak usah dikirimkan ke saya fotonya. Silahkan kerjakan latihan 1 bab 2. Nah, yang ini baru kirimkan foto jawaban kepada guru IPS atau kepada saya. Oke? Tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.